kita melihat berbagai fenomena yang berpotensi menjadi masalah, yakni ketidakseimbangan sarana kesehatan, bagaimana memastikan kebutuhan obat agar bisa sampai ke setiap keluarga Indonesia. Penyerahannya, penyediaannya itu juga harus diperhatikan pemerintah. Jadi jangan sampai masyarakat beranggapan, wah ini kan obat bebas, logonya biru. Padahal sejatinya itu adalah obat keras yang harus dengan resep dokter. Dampaknya nanti di ICU, memang nggak kerasa kalau di jalanan tuh nggak kelihatan. Tapi kalau di ICU, oh ini kok antibiotiknya udah mulai nggak mempan, banyak yang udah mulai. Untuk ikut-ikutan lah gitu ya, meniru perilaku yang dilakukan oleh teman sebaya itu banyak terjadi. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mewan. Tribuners, akses kesehatan yang baik merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali bagi mereka yang tinggal di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun masih banyak sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, dari mulai terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan atau nakes, hingga keterbatasan jumlah sarana distribusi kefarmasian, serta infrastruktur kesehatan yang tidak merata. Pemerintah pun tak tinggal diam, dari mulai menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional hingga perancangan regulasi terkait swamedikasi. Lalu bagaimana swamedikasi berjalan di lapangan? Seperti apa evaluasinya? Untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia Bapak Novendri Rustam, kemudian juga psikolog Ibu Irma Gustiana, dan juga Dr. Muhammad Fajri Adai. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah. Nah, yang pertama, sebelumnya saya ingin membacakan latar belakang terlebih dahulu nih. Latar belakang dari perbincangan kita kali ini, di mana masyarakat baik di kota besar maupun pelosok desa seharusnya berhak Tribuners atas akses kesehatan yang setara. Namun, saat ini Indonesia memang masih perlu untuk mengembangkan sektor kesehatannya. Kita melihat berbagai fenomena yang berpotensi menjadi masalah, yakni ketidakseimbangan sarana kesehatan, mulai dari jumlah vaskes yang tersedia, rasio jumlah nakes per penduduk, bahkan juga rasio ketersediaan sarana distribusi kefarmasian dengan jumlah penduduk. Hal ini memojokkan permasalahan bagaimana memastikan kebutuhan obat agar bisa sampai ke setiap keluarga Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat rasio kecukupan tenaga dokter secara nasional masih di bawah standar, yakni 0,32 dokter per 1.000 penduduk. Sementara rekomendasi dari Kemenkes sendiri yakni 1:1000, artinya 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Nah, ketimpangan antara ibu kota dengan daerah, rasio dokter di DKI Jakarta yaitu 1,97 banding 1.000, jauh lebih tinggi dibanding Jawa Barat, dengan rasio 0,50 banding 1.000, dengan penduduk yang lebih banyak 5 kali lipat dibanding Jakarta. Kemudian Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan rasio terendah yakni 0,145 banding 1.000. Ini sangat memprihatinkan ya Tribuners. Kemudian jumlah apoteker di Indonesia juga baru mencapai 130.643 orang, melayani 277,5 juta jiwa. Berarti satu apoteker rata-rata menangani 2.134 penduduk. Sedangkan rekomendasi dari IAI yakni satu apoteker idealnya melayani 1.000 penduduk. Kemudian jumlah apotek di Indonesia hanya 47.078 unit, melayani 277,5 juta jiwa. Berarti satu apotek rata-rata menangani 5.894 penduduk. Sedangkan rekomendasi rasio jumlah apotek dan jumlah penduduk pada suatu wilayah dengan acuan rasio optimal yakni sebesar 1:3.000. Nah, persebaran apotek juga tidak merata Tribuners. Di kawasan urban ini jauh lebih banyak dibanding di kawasan suburban dan juga rural. Nah, untuk itu pertama saya ingin bertanya kepada Dr. Fajri nih. Dokter, dengan kondisi tidak meratanya fasilitas kesehatan dan mengingat jumlah dokter jika dibandingkan dengan jumlah warga juga masih sangat kurang dan tidak berimbang. Menurut dokter nih, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat jika ada keluhan kesehatan ringan atau akut? Jadi sebetulnya yang harus difahami nomor satu adalah pasien atau seseorang jika sakit itu boleh berobat sendiri, namun harus mengerti
apa yang batasan mana dia bisa berobat sendiri. Jadi ada yang namanya warning sign dalam setiap penyakit atau setiap gejala. Nah, apa sih gejala yang paling sering yang biasa kita alami? Misalnya batuk, pilek, demam. Batuk, pilek, demam boleh minum obat sendiri gitu ya. Asal memang misalnya nggak ada tanda-tanda sesak nafas yang hebat, kebiruan bibirnya, tangannya, kemudian bahkan sampai penurunan kesadaran, itu yang ekstrim tuh. Nah, itu harus berobat ke rumah sakit. Namun kalau batuk pilek biasa, kemudian nggak ada penyakit penyerta lainnya, boleh saja minum obat sendiri. Tapi kita lihat nih, sampai 3 hari misalnya, 3 hari belum ada perbaikan, baru berobat ke rumah sakit. Kemudian apalagi gejala lainnya, misalnya nyeri-nyeri dada, nyeri pinggang. Nah, itu boleh saja minum obat gitu ya, sama medikasi. Asal sesuai dengan dosis gitu ya. Obat apapun kalau misalnya tidak sesuai dosis, tentunya akan menjadi masalah gitu ya. Kemudian yang harus dipahami juga adalah obat apa yang menjadi pilihan gitu. Nah, basicnya obat itu kan ada, nanti dijelaskan tambahan oleh Bapak Novendra bahwa kan obat itu ada obat bebas, bebas terbatas, ada obat keras. Obat bebas terbatas, bebas itu yang lingkaran hijau. Obat bebas terbatas yang biru, kemudian ada yang merah gitu ya. Artinya kalau bebas sama bebas terbatas kan boleh dibeli sendiri gitu ya. Asal kalau bebas terbatas mungkin jangan terlalu banyak dosisnya. Nah, kalau yang merah harus dengan resep dokter. Nah, rambu-rambu ini sebenarnya sudah dibangun yang mana memberikan edukasi atau memberikan peraturan gitu ya kepada masyarakat bahwa Anda boleh beli obat, tapi tentunya ada tata caranya gitu. Nah, kembali lagi, bagaimana seseorang ini bisa memonitor gejalanya atau perjalanan dari penyakitnya itu juga yang sangat penting. Demam nggak turun 3 hari gitu, diseringin mual-muntah hebat, jangan-jangan DBD gitu ya, atau muncul rom kemerahan misalnya. Dari dada hebat, jangan cuma minum obat nyeri aja gitu ya. Kalau nyeri dada hebat, jelas keringetan, sebelumnya punya sakit gula atau darah tinggi, jangan-jangan serangan jantung. Jadi emang punya warning sign masing-masing untuk setiap penyakit. Betul. Nyeri sendi, jangan minum obat terus gitu ya, obat nyeri sendi gitu ya. Ada obat-obat tertentu asam mefenamat, boleh diminum? Boleh. Tapi kalau udah diminum selama 3 bulan dosisnya, nanti lambungnya bocor gitu ya, bolong. Dan itu kita temukan sehari-hari komplikasi-komplikasi yang terdampak gitu ya dari minum obat atau misalnya penyakit yang berlanjut tapi tidak ditangani dengan baik. Jadi emang setiap penyakit punya warning sign-nya masing-masing. Jadi itu menjadi batasan antara kita masih bisa sesuai medikasi atau sudah harus pergi ke dokter begitu ya, Dok. Nah, jika obat-obatan yang termasuk klasifikasi obat keras dan psikotropika seperti antibiotik misalnya digunakan tidak semestinya, apa konsekuensi yang akan terjadi? Apakah hal ini umum terjadi? Jadi menarik ya. Jadi beberapa kali pada kesempatan saya sendiri mendapatkan pasien. Jadi biasanya di ICU nanti dapatnya sakitnya berat. Kita kan kalau sakit berat itu atau kondisinya sepsis, infeksi yang berat, kita ambil kultur dari darah maupun kalau dari paru dia infeksinya ya kita ambil dari cairan paru atau dari batuknya. Ntar dilihat nih, dicocokin sama pola kuman. Ternyata hampir semua antibiotik itu tidak mempan sama pasien tersebut gitu. Itu sudah ada yang sudah lansia, ada yang masih anak-anak yang baru umur 4 tahun. Jadi anak ini sudah tidak mempan dengan antibiotik apapun yang ada, yang tersedia misalnya di Indonesia gitu ya, yang dipanel itu nggak ada. Contohnya itu, jadi udah resisten, kumannya kebal. Jadi bakteri, terutama bakteri antibiotik buat membunuh bakteri. Jadi kumannya jadi kebal gitu. Nah, itu kalau misalnya minum antibiotik sembarangan. Makanya lagi-lagi antara pengobatan dengan follow up lebih lanjut terkait penyakit itu harus penting. Batuk 5 hari nggak ada perbaikan, sebaiknya memang berobat ke dokter. 5 hari pertama atau 4 hari pertama boleh Anda minum suatu medikasi. Kalau misalnya batuk nggak ditangani dengan baik, nanti infeksinya streptococcus itu bisa lanjut infeksi menjadi berat, kemudian jantungnya jadi bocor, bisa gitu, operasi jantung bisa jadi se-ekstrem itu. Namun juga kalau tapi kan yang memberikan obat itu kan harus tepat. Yang milih antibiotiknya kan harus dokter gitu ya. Kalaupun sendiri itu jadi berbahaya gitu. Jadi itu yang edukasi itu yang penting untuk didapatkan masyarakat. Jadi nggak boleh antibiotik itu bukan vitamin atau bukan suplemen yang nggak ada konsekuensinya. Dan ketika nanti antibiotik kan susah ya, membuatnya itu sampai 20-30 tahun itu proses pembuatannya yang baru gitu ya. Kalau kita sembarangan, makin cepat
resisten, kumannya makin kebal, nanti kita akan, ya infeksi akan makin banyak. Dampaknya nanti di ICU, memang nggak kerasa kalau di jalanan tuh nggak kelihatan. Tapi kalau di ICU, oh ini kok antibiotiknya udah mulai nggak mempan, banyak yang udah mulai nggak mempan gitu. Nanti orang akan ya makin jelek. Yang sakit berat itu nanti antibiotiknya nggak mempan, angka kematian akan lebih tinggi. Oke, ini baru satu contoh aja ya antibiotik. Dimana kalau misalnya obat-obatan lainnya juga mungkin serem ya Tribuners ya. Nah selanjutnya pengen melihat pandangan dari Bapak. Bagaimana nih Pak untuk IAI sendiri melihat permasalahan infrastruktur kesehatan di Indonesia ini kan tidak merata, utamanya penyediaan obat yang belum cukup untuk kebutuhan masyarakat melakukan swamedikasi. Terus apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakseimbangan jumlah apotek dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani karena tidak sesuai rasionya? Baik, ini ada dua masalah ya, masalah ketersediaan tenaga, dan yang kedua masalah ketersediaan fasilitas. Selama ini kita hanya bicara rasio. Kalau kita bicara rasio, kita harus juga seimbangkan dengan bicara persebaran. Kalau hanya bicara rasio saat ini, kalau tidak diatur persebaran, itu akan jadi penumpukan. Sebagai contoh misalnya data yang kami punya, saat ini jumlah apoteker di Indonesia itu yang terdata di sistem informasi manajemennya apoteker siap, itu per tanggal 20 Oktober itu ada 106.000 apoteker. 106.000. Itu kalau kita break datanya, 60% ada di Pulau Jawa. Oh, jadi tersentralisasi di situ aja. 40% di luar Pulau Jawa. Kalau kita break lagi per provinsi, itu juga hampir sama polanya. 60% ada di ibu kota, 40%-nya di kabupaten kota. Itu juga mirip mungkin dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, kalau kita ingin tenaga kesehatan ini tersebar, maka kita juga berharap pemerintah juga mengatur persebaran fasilitas kesehatannya. Karena sudah pasti tenaga kesehatan itu akan follow fasilitas. Nah, selama fasilitas ini tidak diatur persebarannya, jadi masih menumpuk di wilayah-wilayah tertentu, maka otomatis tenaga kesehatannya tidak akan menyebar, sehingga pelayanan kesehatannya jadi tidak hanya masalah obat, tapi pelayanan kesehatan secara umum juga akan sulit dijangkau oleh masyarakat. Makanya kami lihat dari sisi peraturan dari Undang-Undang 17 2023 sekarang tentang kesehatan, ada PP 28 tahun 2024 tentang kesehatan juga sudah mengarah ke sana untuk mendorong. Nah, kita berharap supaya ini cepat direalisasikan, turun aturan turunannya, bagaimana mengatur persebaran dari sarananya. Sebab kalau tanpa kita ngatur persebaran, mustahil layanan kesehatan itu gampang dijangkau oleh masyarakat. Nah, termasuk tadi misalnya musuh medikasi, jumlah apotek. Ini kalau seandainya kita misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya ke Banten aja, misalnya ke Tangerang, gitu, Kabupaten Tangerang. Kalau kita mapping Kabupaten Tangerang, itu mungkin hanya kecamatan tertentu di Kabupaten Tangerang itu yang ada apoteknya. Untuk kecamatan tertentu mungkin apoteknya jarang. Makanya kita berharap pemerintahan mengatur persebarannya bisa berdasarkan kepadatan penduduk, luas wilayahnya, gitu ya. Kemudian vaskes yang sudah ada apa, sehingga sekali lagi sudah pasti nakes itu akan follow vaskesnya. Nah, kalau di cara produksi sebenarnya tidak kurang-kurang. Kayak apoteker itu per tahun itu sekarang udah sekitar 12.000 per tahun. Untuk banyak, SDM-nya iya. banyak ya. Berasal dari sekitar 70 perguruan tinggi farmasi yang menghasilkan apoteker. Tapi kita berharap jangan sampai nanti mereka hanya bertahan di kota-kota besar. Padahal daerah-daerah yang daerah-daerah kabupaten kota lain banyak membutuhkan. Seperti itu Mbak Gidi. Tapi Pak, untuk solusinya buat masyarakat di pedalaman, karena kan saat ini apotek langka ya di sana. Bagaimana untuk mereka melakukan swamedikasi? Sebenarnya kan kita kan berharap solusi yang diberikan pemerintah itu tidak dalam sekejap hanya menyelesaikan simptom ya. Kita pengennya langkah yang diambil pemerintah itu sustain. Yang untuk sementara kan bisa mengoptimalkan peran puskesmas. Peran puskesmas kan bisa dioptimalkan gitu. Jadi kami berharap jangan sampai
obat-obatan, sediaan farmasi itu dikelola bukan oleh tenaga farmasi. Karena semua tenaga kesehatan paham kalau terjadi penyalahgunaan atau salah penggunaannya, itu dampaknya kan ke masyarakat. Oke, nah sekarang mau kembali lagi bertanya ke Dokter Fajri nih. Dok, apakah dokter punya pengalaman nih ke daerah terpencil di mana fasilitas kesehatan terutama distributor kefarmasiannya itu langka? Terus bagaimana hal tersebut berdampak ke masyarakatnya? Jadi memang dulu saya pernah internship ya di suatu daerah lah di Sumatera gitu ya. Itu memang keterbatas ya. Jadi sebenarnya dari segi keilmuan kita tuh sama nih. Saya yakin dokter di Indonesia atau apoteker di Indonesia, profesi apapun sih datanya sama nih, sama orang Amerika sama orang Inggris tuh sama gitu. Saya knowledge-nya sama. Cuman memang kan hidup ini tidak tentang knowledge gitu ya, tidak hanya tentang itu, tapi ada tentang fasilitas. Jadi memang nggak semua obatnya ada. Ada obat-obat tertentu yang memang terbatas. Kalau ibarat kata nih, top one-nya itu nomor 1, yang rekomendasi 1A atau yang udah pasti terbukti bagus itu nggak semuanya ada memang. Di apalagi di daerah gitu ya, di tempat-tempat terbatas itu. Karena tidak hanya ngomongin obat aja sih, penyimpanannya, distribusinya, kemudian karena kalau obat ada juga nggak ada yang ngeresepin juga rusak gitu lama-lama obat itu kan. Kalau misalnya makin tempat jarang itu kan fasilitas kesehatan ini kan makin sedikit yang berobat gitu. Kalau misalnya tempatnya ramai tengah kota, obat cepat habis gitu. Jadi supply akan lebih banyak di situ. Jadi memang semakin daerah itu nanti pilihannya itu akan semakin terbatas. Obat-obatan apalagi yang ke arahnya spesialistik juga akan terbatas gitu. Kadang-kadang jangankan obatnya ya, penyimpanannya pun juga karena listrik. Ini real case ya. Jadi penyimpanannya naik turun, alat penyimpanan yang rusak gitu. Apalagi obatnya. Ada daerah tertentu yang memang seperti itu. Jadi itu harus menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi memang saya sepakat dengan apa yang Pak Vendri bilang tadi bahwa meningkatkan taraf kesehatan termasuk pelayanan obat gitu ya, itu berbagai aspek kita harus perhatikan gitu, termasuk change dari distribusi obatnya, penyimpanannya, kemudian yang penting lagi adalah pemetaan penyakitnya. Jadi sebelum kita ngomongin obatnya, kita harus punya baseline penyakit apa yang banyak di situ sebetulnya. Kalau misalnya di Papua ya mungkin malaria yang lebih banyak gitu. Itu penting gitu. Dulu saya pernah exchange ke Belanda, di sana sangat minim informasi terkait TBC Pak. Tapi di sini ya buat TBC kita sangat mudah menemukan contohnya begitu. Jadi prevalensi atau jenis penyakit itu menjadi hal yang sangat krusial juga. Jadi ada survei terlebih dahulu betul, juga ya. Betul. Memang sebenarnya saya yakin data-data dari kementerian atau dinas terkait biasanya ada gitu ya. Di perlu dibutuh. Selanjutnya permasalahan infrastruktur kesehatan yang tidak merata ini kan masih ada. Namun sekarang malah ada penyalahgunaan obat yang dijual bebas yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Di berbagai daerah ditemukan adanya konsumsi obat tidak sesuai dengan tujuan dan cara pemakaian oleh oknum. Misalnya untuk bahan campuran minuman oplosan atau tujuan lain. Dan untuk itu saya ingin mendengar pandangan dari Ibu Irma nih sebagai psikolog. Mengapa ada perilaku penyalahgunaan obat untuk dioplos? Apakah ada faktor psikologis yang memengaruhi perilaku tersebut, Ibu? Oke, ini menarik ya. Tadi sudah bicara dari sisi Kefarmasian, farmasi, kemudian dari segi kedokteran, medis ya. Jadi kalau kita bicara soal penyalahgunaan obat, terutama yang dioplos, itu kebanyakan memang terjadi pada remaja ya. Jadi remaja menengah sampai remaja akhir nih. Jadi yang usianya sekitar 14 tahun ke atas sampai 20-an, 21, 22 gitu ya, itu banyak gitu ya. Dan kebetulan saya sendiri juga pernah menangani beberapa case yang terkait dengan penyalahgunaan obat untuk dioplos gitu ya. Jadi pada intinya setiap perilaku itu kan ada sebabnya, ada polanya juga ya. Terutama yang terjadi pada anak-anak remaja dan remaja akhir itu yang pertama, karena kan pertama kapasitas perkembangan otaknya memang masih terbatas ya. Mereka belum bisa mempertimbangkan, belum bisa mengukur resiko, dan kemudian juga seringkali spontan dalam melakukan sebuah tindakan ya. Terus kemudian yang kedua biasanya ada konformitas. Nah konformitas ini adanya keterlibatan teman sebaya. Jadi kalau teman sebayanya melakukan, kalau dia nggak melakukan berarti dia nggak belong sama kelompok itu. Rasa tidak berada dalam kelompok ini kan seringkali membuat harga dirinya jadi rendah ya.
Nah, sehingga akhirnya memaksa mereka untuk join the club, untuk ikut-ikutan lah gitu Iya, ya, iya. meniru perilaku yang dilakukan oleh teman sebaya itu banyak terjadi. Kemudian pelarian dari rasa cemas, stres Oke. ya, Oh, gitu ya. I see, I see. Jadi kalau mereka sudah pada sampai level stres yang cukup berat ya, mungkin juga ada gejala depresifnya, ini kebanyakan berusaha untuk tadi mencari upaya untuk bisa mencari sensasi apa yang rileks. Oh. Nah, pada beberapa case memang akhirnya tadi menyalahgunakan obat-obatan. Ada yang memang beli secara umum, minum dengan apa tadi nggak sesuai sama ini ya dok ya, artinya peraturan minumnya Iya, banyak gitu ya, untuk tadi untuk menetralisir perasaan cemasnya. Kemudian mereka juga kadang-kadang nggak teredukasi. Jadi memang kurang edukasi. Kayak misalnya kita literasi kesehatan dari kecil kita kan jarang Iya, diajarin sama masih orang tua minim. kita ya, sehingga ya nggak tahu nih gitu ya gimana yang baik dan Iya. benar dalam rangka penggunaan obat-obatan. Kemudian juga perannya media sosial gitu Iya. ya. Jadi media sosial yang sangat luar biasa ini kan anak-anak remaja sampai remaja akhir nih overstimulasi ya, Iya, yang terkait penggunaan obat-obatannya. Nah ini yang akhirnya membuat mereka akhirnya mencari solusi yang tercepat. Kemudian ya tadi ya, artinya memang perlu keterlibatan banyak orang gitu ya. Bukan cuma keluarga, kemudian juga anggota masyarakat, pemerintah terutama Iya, ya, untuk terus memberikan edukasi, campaign di tingkat sekolah juga kalau perlu kan harus diberikan informasi yang akurat dan tepat ya, sehingga tadi masa depannya ya tetap cerah gitu ya. Jadi itu perilaku yang kebanyakan terjadi pada anak remaja sih. Kenapa mereka akhirnya menggunakan itu? Oke, Ya, gitu. jadi banyak sekali Iya, faktornya ya, dari betul. internal dan juga eksternal. Eksternal, benar. Oke, lalu sebenarnya Bu, apakah sebenarnya perilaku suamedikasi ini memiliki intervensi psikologis jika tidak dilakukan sesuai dengan anjuran? Iya, jadi memang untuk swamedikasi ini ya itu perlu kesadaran sih sebetulnya ya. Jadi kalau si individunya tidak memiliki kesadaran untuk mengoreksi perilakunya, tentu kan dia membutuhkan intervensi dari Iya. eksternal ya. Yang pertama pasti orang tuanya. Jadi orang tua itu perlu tahu perubahan pola perilaku dan emosi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan perilaku dan emosi yang terjadi pada anak-anaknya, tentu kan orang tuanya harus peka dong. Iya. Ya kan, ada mungkin yang malam-malam mungkin lebih terang benderang ya kan. Jadi Oke, malam oke. itu mereka jadi nggak bisa tidur gitu kan. Nah, matanya masih melek, jangan-jangan memang mengkonsumsi obat-obatan Iya. tertentu gitu ya. Nah, itu orang tua juga harus peka. Jadi Oke. memang kesadaran kalau nggak dibangun dari keluarga itu agak sulit. Terus kemudian intervensi lain kalau itu masuknya sudah pada tahap ketergantungan, maka memang harus ada psikoterapi yang diberikan Oke. ya. Ada beberapa teknik terapi yang kita akan berikan kepada anak-anak atau individu atau juga remaja yang terindikasi menyalahgunakan obat-obatan. Jadi sudah ada efek ketergantungannya ya, itu perlu kita berikan karena menyelamatkan mentalitasnya dia juga gitu. Jadi itu intervensi secara psikologis ya. Terus kemudian mendorong mereka memiliki gaya hidup yang sehat gitu ya, nutrisi, Iya. vitamin, suplemen ya, atau ya tadi berdiskusi pada orang dewasa yang lebih tahu, lebih akurat tentang penggunaan obat yang tepat jika mereka memiliki gejala-gejala tertentu, entah itu secara fisik ataupun juga secara mental gitu. Oke, berarti benar-benar harus ada pantauan Betul. sejak ini dari keluarga ya, dari Betul. internal lebih tepat. Betul. Oke, nah untuk Dokter Fajri sendiri, bagaimana pandangannya terkait penyalahgunaan obat ini, Dok? Jadi ini kan isunya menarik ya, antara swamedikasi dengan ketergantungan obat. Jadi artinya ada trade off yang Iya. batas yang harus tegas nih. Kapan boleh beli sendiri, kapan kalau beli sendiri nanti bisa mengakibatkan ketergantungan Iya. gitu. Itu adalah suatu hal yang menarik. Jadi kalau Ibu psikolog bercerita terkait remaja, memang ini juga hari-hari juga kita alami begitu ya, bahwa banyak sekali memang masalah di rumah yang tidak selesai lalu diselesaikan dengan cara lain. Jadi memang dampaknya apalagi di masa pertumbuhan gitu ya, yang seharusnya dia bisa berprestasi gitu, cuman karena ketergantungan obat-obatan ini malah fungsi intelektualitasnya jadi bermasalah gitu, fungsi mental juga bermasalah, afeksinya bermasalah, semuanya bermasalah gitu. Oke, nah selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Novendri nih Pak. Menurut pandangan IAI nih Pak, langkah-langkah semacam apa nih yang seharusnya dilakukan untuk menghentikan
penyalahgunaan ini atau mencegah penyalahgunaan ini dengan mengingat rasio fasilitas kesehatan termasuk apotek dengan jumlah warga ini kan masih kecil. Apakah bijak jika jumlah obat di pasaran semakin dibatasi, Pak? Apakah itu tidak kontraproduktif? Nah, ini mesti kita urai satu persatu nih. Oke. Somedikasi itu tidak mungkin menggunakan obat psikotropika Oke. yang menyebabkan ketergantungan. Harus Itu di-highlight sudah gitu pasti ya. enggak tuh, ya. Jadi enggak ada bicara somedikasi nanti obatnya adalah Bikin ketergantungan. psikotropika yang kemudian menyebabkan ketergantungan. Mm. Yang kedua, saat ini untuk mendapatkan obat psikotropika itu sangat ketat. Oke. Harus dengan resep dokter. Dan hanya bisa didapatkan di apotek dengan resep dokter. Dan dokter yang menuliskan resep pun itu hanya untuk spesialis tertentu. Jumlahnya pun dibatasi. Itu udah sangat ketat sekali. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat yang di masyarakat sekarang, kalau yang terjadi pada kaum muda yang disampaikan Bu Emma tadi, itu kan lebih cenderung ke penyalahgunaan. Dia menggunakan obat itu bukan untuk pengobatan. Bukan untuk fisiknya gitu Ya, ya. tapi untuk kebutuhan tertentu. Lain. Nah, setahu kami, ini didapatkannya sebagian besar, atau boleh katakan itu didapatkannya bukan dari fasilitas resmi. Oke. Tapi didapatkan dari fasilitas yang memang tidak berhak menjual obat-obatan, dan itu pun didapatkan dari hasil produksi yang ilegal juga. Oke. Kayak saya dapat informasi 2 minggu yang lalu di salah satu kota di Jawa Barat ditemukan oleh Polri menggerebek ada satu rumah. Oh iya. Tahu itu, tahu. Ya, mendapatkan ada mesin produksi tablet, menghasilkan obat yang diedarkan ke sekitar Jawa Barat. Artinya memang itu diproduksi di tempat yang ilegal dan diedarkan secara ilegal. Dan itu tidak akan mungkin masuk ke fasilitas kesehatan karena regulasinya sangat ketat dan teman-teman juga nggak akan mau penyediaannya melalui sarana yang ilegal. Itu Mbak Kiki. Jadi swamedikasi itu sebenarnya aman ya, karena Aman. asalkan kita juga membelinya di apotek-apotek yang resmi Ya, gitu di sarana ya. kesehatan. Tujuannya jelas kalau somedikasi. Ya, oke. Jadi jangan takut kalau misalkan somedikasi bisa menyebabkan ketergantungan obat karena bukan obat yang psikotropika itu yang dibeli. Karena bukan psikotropika, apalagi narkotika. Oke. Tadi Bu Irma sudah bilang kalau misalkan salah satu hal yang bisa mencegah penyalahgunaan obat-obatan adalah pemahaman dan juga bantuan dari keluarga ya. Tapi menurut Anda, apakah ada intervensi psikologis dan perilaku yang dapat membantu mencegah atau menghentikan penyalahgunaan obat-obatan? Mungkin yang lebih detailnya. Oke. Jadi ini kan perlu dilihat dalam konteks keluarga ya, gitu ya. Individu kan pasti datangnya dari sebuah keluarga. Iya. Jadi kenapa dia melakukan aktivitas penyalahgunaan obat-obatan yang oplosan, itu pasti juga ada mungkin edukasi yang kurang. Nah, yang pertama yang menjadi perhatian adalah mengedukasi anak itu sebetulnya sejak dini, ya, tentang perilaku hidup sehat. Nah, itu penting ya, termasuk yang berhubungan dengan apa yang dia konsumsi. Mana yang boleh dan yang enggak. Jadi perilaku yang sehat ya, terus kemudian contoh kehidupan yang sehat, terutama dalam konteks kita menggunakan obat harian. Nah, itu juga kan literasi kesehatan. Berarti keluarga itu punya peran yang penting untuk mengedukasi anak. Kemudian berikutnya adalah mendorong anak untuk bisa memiliki keterampilan atau kemampuan pengambilan keputusan. Jadi kalau dia memiliki keterampilan pengambilan keputusan, kalau dia berada dalam lingkungan sosial yang mungkin salah, dia mampu untuk melakukan seleksi terhadap informasi itu. Wah, ini nggak bener nih, diajak nongkrong, terus diajak minum-minum. Nah, jadi dia memiliki kemampuan atau kapasitas gitu ya untuk bilang tidak terhadap aktivitas itu. Terus kemudian berikutnya adalah memastikan bahwa anak-anak ini memiliki akses aktivitas yang positif, gitu ya. Jadi perbanyak kegiatan untuk memaksimalkan keterampilan, hobi-hobi yang produktif, ya, prestasi-prestasi non akademis atau akademis itu sangat mendukung sekali gitu untuk mencegah anak-anak tidak tadi mencari sensasi kesenangan dalam bentuk yang berbeda, gitu ya. Karena kan anak-anak remaja mesti kebanyakan euforia, gitu ya, sensasinya maunya aja yang relax ya, maka itu menjadi sangat penting. Kemudian konteks berikutnya adalah bagaimana pihak sekolah untuk selalu bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai tadi penyalahgunaan obat-obatan, kemudian juga yang terkait dengan tadi gimana oplosan gitu ya, terus atau mungkin yang berhubungan dengan aktivitas lain yang sifatnya
dianggap kenakalan remaja. Ya. Nah, itu penting banget. Jadi briefingnya itu bukan hanya soal kenakalan remaja yang umum ya, tawuran gitu ya. Spesifik gitu. Jadi memang ada yang lebih konteksnya lebih spesifik kepada tadi ya penyalahgunaan obat-obatan yang disertai dengan alkohol ya dan lain-lain. Terus kemudian juga pastinya pemerintah ya, itu penting banget ya, bagaimana regulasi ya. Jadi anak-anak misalnya kalau ada yang nongkrong-nongkrong gitu ya, boleh sekali kita melaporkan ke RT, RW gitu ya, untuk bisa mengecek gitu apa nih aktivitasnya. Kalau misalnya ternyata aktivitas itu adalah aktivitas yang salah, ya udah otomatis gitu anak itu harus dibina, kemudian dibentuk perilaku yang lebih positifnya. Nah, itu penting banget. Jadi memang perlu banyak sekali dukungan ya atau support dari orang-orang dewasa. Oke, karena memang pelakunya tadi seperti yang Ibu bilang tadi, kebanyakan anak-anak remaja yang pengen cari sensasi, itu yang sering penasaran ya kan, terus gampang dipengaruhi sama teman. Oke, jadi perlu adanya concern dari keluarga, kemudian juga sekolah dan juga pemerintah ya, dan juga lingkungan sekitar. Oke. Nah, Tribunars, sejauh ini untuk membendung penyalahgunaan obat dituangkan lewat sejumlah instrumen kebijakan. Di antaranya ada ketentuan pasal 320 Undang-Undang Kesehatan yang menjelaskan bahwa obat bebas dan bebas terbatas hanya bisa didapatkan di fasilitas pelayanan kefarmasian. Kemudian ada juga peraturan daerah pendukung yang biasanya dirumuskan di level pemerintah daerah. Namun, peraturan daerah ini sering memicu razia obat OTC di apotek-apotek oleh aparat keamanan. Ada kejadian razia obat di apotek dan toko obat berizin. Dan razia ini sering menjadikan obat OTC juga sebagai sasaran. Dan di beberapa kasus, tampak aparat keamanan yang menjalankannya pun tidak sepenuhnya memahami konteks pelarangan tersebut. Nah, kemudian kita pengen tahu nih, sebenarnya apa sih acuan hukum atau peraturan dalam melakukan razia dan membatasi penjualan obat-obatan di apotek-apotek? Jika disebutkan stok obat dalam jumlah wajar, itu bagaimana perhitungan jumlah wajarnya? Mungkin Pak Novendri? Baik, makasih. Sebenarnya untuk apotek itu kan toko obat itu kan sarana kesehatan. Yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Kalau dulu dari Dinas Kesehatan, sekarang dari PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, ini perlu kami garis bawahi, dia adalah sarana kesehatan. Jadi semestinya yang ditugaskan mengawasi itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat atau Balai POM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, ini yang memang khusus ditugaskan untuk mengawasi. Kemudian juga sebenarnya kan di apotek itu ada apoteker yang sudah ditugaskan di situ untuk menjaga ketersediaan obat, penyaluran obat, penyerahan obat. Dan kalau di toko obat ada tenaga teknis kefarmasian atau sekarang di aturan baru dinamakan tenaga vokasi. Artinya ada tenaga kesehatannya. Makanya kami kadang-kadang agak alergi dengan istilah razia. Karena ini sarana kesehatan. Belum pernah kejadian ada razia ke rumah sakit, razia ke klinik. Ini sarana kesehatan, jangan dirazia. Mohon maaf, ini bukan tempat tongkrongan. Bukan diskotik, bukan tempat hiburan. Ini sarana kesehatan, maka jangan dirazia deh, Pak. Serahkan ke Dinas Kesehatan sama Balai POM dan mereka akan rutin melakukan. Sehingga ini juga ini beberapa kali kami sampaikan karena seolah ada yang overacting gitu ya, kemudian melakukan razia. Jadi sekali lagi ini adalah sarana kesehatan. Jadi kalau ada penyimpangan semacam berarti kan perlu ada koreksi dari sistem pengawasannya dari apakah itu Dinas Kesehatan atau dari Balai POM. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi penyalahgunaan, itu sekarang di apotek maupun toko obat mereka udah tahu resikonya, semakin kecil kemungkinan itu bisa dapatkan di situ. Jadi lebih banyak memang karena dia penggunanya bukan untuk tujuan kesehatan tapi untuk bersenang-senang, artinya itu bukan untuk medikasi. Dan mereka biasanya juga mendapatkannya dari jalur yang bukan jalur sarana kesehatan. Jadi ini perlu kita luruskan ke masyarakat supaya jangan setiap terjadi satu kejadian yang dirazia ke apoteknya kan gitu. Padahal kan
ada sisi ilegal yang bermain di sini yang memang perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum. Itu Oke. Tapi langkah razia ini kan memang masih banyak dipraktikkan ya di beberapa daerah. Apakah bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan obat? Padahal di satu sisi ada keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan swamedikasi masyarakat. Iya, artinya tadi kita kalau untuk swamedikasi sudah pasti tujuan untuk pengobatan. Ada pasti tersedia di apotek atau obat. Dan rasanya bukan untuk disalahgunakan. Nah, penyalahgunaan ini kan karena memang tujuannya bukan untuk swamedikasi, bukan untuk pengobatan. Itu yang jelas. Kemudian juga apotek sebagai sarana kesehatan, toko obat seperti itu, tentu ya mereka juga sangat ketat, ada standar pelayanan yang harus mereka penuhi. Jadi ini mesti kita lihat dulu akar masalahnya, lapor masyarakat. Dulu memang pernah kejadian seperti ini. Ada polisi menangkap seseorang jualan obat secara online. Setelah itu telusuri ternyata si orang ini menggunakan resep palsu, ngeser ke apotek-apotek, beli, dia kumpulkan dan dia dijual secara online. Nah, tapi semenjak kejadian itu kita semakin belajar teman-teman berbagai informasi. Kita semakin ketat nih. Kalau ada obat psikotropika, kalau dokternya nggak bisa dihubungin, sudah pasti apotek nggak akan mau menyerahkan. Pasti mereka akan bilang nggak ada. Karena mereka ya takut terkena konsekuensi seperti itu. Jadi sekali lagi yang biasanya untuk penyalahgunaan itu lebih banyak untuk obat psikotropika yang itu yang didapatkan kalau di apotek harus dengan resep dokter. Oke, berarti razia-razia semacam ini tuh belum tentu efektif karena yang bermain bukan apotek justru. Justru malah orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Iya. Oke. Di sarana ilegal. Peredarannya ilegal. Ya, karena at the end apotek adalah sarana kesehatan. Oke. Dalam peraturan BPOM terdapat larangan dextrometorphan tunggal karena disalahgunakan oleh oknum sebagai substitusi produk halusinogen. Namun belum ada nih studi kasus terkait dextrometorphan yang sudah diracik bersama bahan lain dalam obat. Bagaimana tanggapan IAI mengenai hal ini, Pak Novendri? Baik, terkait dextrometorphan yang dalam bentuk campuran ya, ini kita nggak ada pilihan lagi. Untuk menekan rangsangan batuk saat ini efektif ya tinggal dextrometorphan. Yang sediaan yang ada. Sehingga kita berharap ini tetap dipertahankan, apalagi secara riset kan penyalahgunaan dalam campuran kan juga belum kuat, datanya belum ada. Jadi ini masalah risk and benefit. Benefitnya lebih besar dibandingkan resikonya, sehingga kita berharap ini tetap dipertahankan karena nggak ada pilihan lain kalau untuk menekan rangsangan batuk selain pakai dextrometorphan. Nggak ada lagi ya? Nggak ada, ya. Tadi itu kalau mau pakai kodein golongan narkotika, itu penggunaan secara terbatas dan risiko ketergantungannya sangat tinggi. Oke, sedangkan kalau dari dextrometorphan ini justru manfaatnya lebih besar dan risikonya kecil. Iya, karena pilihan penggantinya nggak ada. Oke, baik. Kemudian bagaimana sikap dari IAI terhadap razia obat ini? Karena kan agar tidak dibatasi, apakah mungkin kita seharusnya malah memperbanyak dan mempermudah izin pendirian apotek? Lalu mengapa banyak apotek yang tutup nih Pak? Apakah ada faktor monopoli mungkin? Kalau bicara apotek, saya mendapatkan curhatan dari seluruh teman-teman apoteker yang khususnya apoteker punya apotek. Tekanan ke apotek sekarang luar biasa. Kalau dulu apotek itu masih banyak menerima resep dari dokter, misalnya Dokter Fadri gitu. Tapi sekarang ini kan sudah pakai, boleh katakan 90% orang Indonesia sekarang sudah menggunakan JKN. Iya. JKN berarti dia sudah ke vaskes primer, yang sudah dengan sistem kapitasi, nggak ada lagi resep keluar, nggak ada lagi resep datang ke apotek. Nah, itu sudah hilang. Kemudian apa yang diharapkan? Swamedikasi. Nah, swamedikasi sekarang swamedikasi kan hanya terbatas pada obat-obat yang obat bebas yang golongan hijau dan obat yang bebas terbatas yang golongannya biru. Dan ini alhamdulillah di undang-undang sekarang ada regulasi terbaru, swamedikasi itu juga bisa menggunakan obat keras, namanya obat keras tertentu, dan kami masih menunggu dari Kementerian Kesehatan aturan turunannya obat mana saja yang boleh diserahkan. Kalau enggak, selama ini ya itu juga jadi masalah.
nggak boleh menyerahkan obat keras. Padahal kadang-kadang misalnya ada pasien yang dia pasien hipertensi, dia belum sempat kontrol ke dokter. Nah, dia butuh sekali. Nah, itu kan boleh sebenarnya diserahkan untuk beberapa hari sampai dia bisa bertemu jadwal kontrol dengan dokter. Nah, itu ternyata jadi masalah. Nah, itu. Nah, alhamdulillah mungkin pasien diabetes. Bayangkan pasien diabetes dia nggak mengkonsumsi obat kan repot kan. Gitu. Nah, itu sebelum dia konsul berarti kan bisa dulu dia tanggulangi dulu secara somedikasi. Nah, regulasi ini sudah ada dan kami lagi menunggu aturan dari Kementerian Kesehatan obat-obat apa saja yang bisa somedikasi dalam jumlah terbatas kepada pasien. Oke. Nah, terkait edukasi nih Pak, bagaimana seharusnya masing-masing pihak merumuskan proses edukasi yang tepat nih untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan obat ini? Oke. IAI sendiri kami sudah punya program yang namanya Dagu Sibu. Dagu Sibu. Ya, Dagu Sibu, di dagunya ibu. Dagu Sibu. Gitu. Dagu Sibu itu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara benar. Oke. Jadi kita memberikan penjelasan ke masyarakat bagaimana cara dia mendapatkan obat secara benar. Pastikan obat itu dapatkan kalau nggak dari apotik ya toko obat. Nah, kalau di toko obatnya terbatas yang logonya hijau sama biru. Kalau di apotik bisa semuanya. Itu cara mendapatkan. Kemudian bagaimana cara menggunakan? Itu macam-macam jenis obat. Ada yang tablet, ada yang sirup. Itu kan cara penggunaan juga harus diajarkan. Nah, itu gunya. Kemudian bagaimana cara menyimpan supaya obatnya itu tidak rusak selama penyimpanan. Apakah memang harus di kulkas atau enggak, di kulkas simpannya di mana. Itu juga diajarkan. Dan terakhir adalah membuang supaya tidak menyebabkan kerusakan. Jadi itu kita ajarkan ke masyarakat sehingga dengan cara itu istilahnya kita menambah pengetahuan bagi masyarakat di dalam penggunaan obat. Oke, jadi itu juga in general ya, karena dapat gunakan, simpan dan juga buang ya. Oke, karena semua orang harus setidaknya memang harus tahu hal tersebut gitu ya. Siklus itu pasti dialami saat orang menggunakan obat. Oke. Nah, apakah selama ini IAI berkontribusi dalam perumusan regulasi di tingkat daerah? Biasanya proses seperti apa nih untuk obat-obatan kayak gini? Apakah ada perbedaan kontribusi perumusan regulasi di daerah suburban dan rural? Kalau regulasi itu lebih banyak dirumuskan di pusat. Oke. Kalau kesehatan terkait obat di dua instansi, kalau bukan di Kementerian Kesehatan di Badan POM. Dan alhamdulillah sampai sekarang IAI masih dianggap sebagai pihak yang bisa memberikan kontribusi tentang penyusunan regulasi tersebut. Oke, jadi di tingkat pusat. Tingkat pusat, karena supaya berlaku secara nasional. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mendengar bagaimana nih mengenai cara mengatasi atau mencegah penyalahgunaan obat dari Pak Novendri dan juga Bu Irma. Kalau dari Dr. Fajri sendiri nih, bagaimana cara terbaik kita mencari jalan keluar menghadapi permasalahan ketidakcukupan jumlah sarana distribusi kefarmasian seperti apotek dan toko obat untuk memenuhi kebutuhan swamedikasi masyarakat? Jadi nomor satu harus dipahami adalah obat ini kan ada, atau obat-obatan yang memang diberi dari jalur biru dan hijau ya. Itu kan memang diadakan untuk swamedikasi dan menurut saya it's acceptable. Jadi ya boleh saja namanya dalam tahap pertama penyakit atau lini pertama, apalagi simptomatik, boleh saja gitu. Cuman yang ingin saya highlight adalah bagaimana nih prosesnya bahwa tadinya obat ini bagus, aman gitu, dan jika dikonsumsi dalam kadar dan dosis yang sesuai nggak jadi masalah. Namun jika disalahgunakan dalam dosis yang berlebihan atau dicampur oplosan tadi. Nah ini yang harus concern kita di sini kalau yang saya lihat gitu ya, narasi diskusi kita. Ini nomor satu, bahwa orangnya harus paham dulu gitu. Orang tersebut atau masyarakat kita harus semakin ditingkatkan literasinya. Jadi terkait obat, terkait penyakit, terkait dampak dari penyakitnya, terkait dampak masa depannya dan segala macam. Jadi kognitifnya, knowledge-nya, kemampuan berpikirnya harus ditingkatkan dulu. Itu kan bisa dari upaya diri sendiri, keluarga,
minimal keluarga lah, keluarga kita menjaga keluarga, kemudian ada sekolah, kemudian ada yang lebih besar lagi adalah negara gitu ya, ada otoritas. Dan selanjutnya adalah bagaimana pengobatan itu kan ada pengobatan simptomatik, ada pengobatan itu underlying disease-nya. Jadi bagaimana tahapan pengobatan ini harus dia jalankan. Jadi bahwa dalam tahap awal dia bisa beli obat sendiri gitu. Tapi ketika tadi ya berobat lebih lanjut atau penyakitnya sudah dalam stadium lebih lanjut atau demam batuk 5 hari nggak ada perbaikan, Anda boleh berobat lebih lanjut. Nah, dalam hal ini berarti kan seorang pasien juga harus bisa memahami sampai sejauh mana dia bisa berobat. Nah, agar mengurangi ketergantungan tersebut atau kesalahgunaan agar tidak menyalahgunakan, dia harus memiliki atau menyelesaikan masalah yang menjadi dasarnya. Kalau tadi psikolog cerita pasti ada pengalihan dari suatu masalah yang dia hadapi. Nah, ya dia juga harus teredukasi atau memiliki defense mechanism atau memiliki kemampuan bahwa obat-obatan ini tidak untuk mengobati penyakitnya gitu. Bahwa yaitu dia harus mawas diri di situ. Dan fungsi kontrol sosial juga sangat penting di sini. Jadi karena peraturan apapun yang saya lihat ya, peraturan apapun, seketat apapun, kalau memang perilakunya menyimpang gitu, itu akan menyimpang. Apalagi sekarang udah ada akses media sosial atau online shop gitu ya, itu mungkin bahasanya agak melebar, tapi pada prinsipnya akan mudah sekali gitu. Ngomongin DMP tadi misalnya, DMP yang tunggal memang sudah dilarang, DMP campuran itu kan fine, nggak ada masalah, soal medikasi nggak ada masalah. Tapi kan ketika orangnya memang overconsumption dengan dirinya, ya tentunya sampai kapanpun akan ada celahnya gitu, akan ada celahnya. Nah mungkin yang terakhir adalah tetap karena kita berada dalam nuansa agama, ya kita kembali sama agama juga gitu ya. Artinya ya sebisa mungkin bagaimana benteng agama ini juga kita perkuat gitu ya, mau nggak mau sebagai negara yang menjadi ketahanan diri kita bisa kembali kepada agama kita. Oke. Ini memang balik lagi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya gitu. Boleh saya tambahin Mbak Gigi? Boleh. Ini juga sebenarnya untuk mencerdaskan masyarakat juga begini. Ini kita agak dibingungkan dengan istilah obat bebas. Ya. Ada obat bebas dan ada obat bebas terbatas. Orang mendefinisikannya ini adalah obat bebas. Walaupun dia ada yang logo hijau, ada logo biru. Sebenarnya kalau kita gali lagi lebih dalam, kenapa muncul istilah obat bebas terbatas? Sebenarnya obat bebas terbatas itu adalah obat keras. Tetapi diberikan dalam dosis terbatas atau dalam jumlah terbatas. Sejujurnya itu adalah obat keras yang semestinya harus dengan resep dokter. Tapi karena diberikan ke masyarakat dalam jumlah terbatas, digampang. Dulu kayak dexamethasone itu kalau dia yang 1 botol isi 1000, itu sudah pasti obat keras. Tetapi sewaktu disediakan dalam bentuk blister, hanya 10 tablet per blister, dia jadi biru. Ya, artinya memang kita harus perhatian, maksudnya sekali lagi obat bebas terbatas itu adalah obat keras yang diserahkan secara dalam jumlah terbatas atau dalam dosis yang terbatas. Jadi bukan obat bebas sebenarnya. Nah, itu yang harus diperhatikan sehingga juga penyerahannya, penyediaannya itu juga harus diperhatikan pemerintah. Jadi jangan sampai masyarakat beranggapan, wah ini kan obat bebas, logonya biru. Padahal sejatinya itu adalah obat keras yang harus dengan resep dokter. Oke, ini adalah satu hal yang penting ya, karena di sini juga kita bisa mendapatkan banyak informasi, apalagi kan kesehatan adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup. Terima kasih banyak Bapak Novendri, Bu Irma, dan juga Dr. Fajri atas pengetahuan dan sharing-sharingnya, tentunya sangat bermanfaat buat kita. Dan Tribuners, sekian perbincangan kita kali ini. Saksikan terus konten-konten menarik dan juga penuh pengetahuan lainnya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri, sampai jumpa. What?